Oh, dua ini. Ini anak Sultan atau anak yang lain? Nah, ini Pak Suri ya, Pak. Oh, nggih, seperti ini. Pak ngapunten, tadi ini kan mixingnya hanya 80% daripada serat kasarnya ya. Iya. Baik nanti Pak Cong ataupun napa niku namanya jagung Ya, tepung jagung tepung sama ini, isi-isinya. Nah, ya. ini. Nah, untuk S18-nya yang digunakan tadi sebenarnya di pasaran dijualnya di harga berapa? Kurang lebih ini. S18 kisaran 3.800 kalau nggak salah. 3.800 Pak ya. Terus yang S20-nya kisaran 4.100. 4.100. Berarti itu kalau di mixing sama 80% daripada serat kasar jatuhnya nggak ada 2.000 nantinya. Nggak ada. Kalau teman-teman. Mungkin kisaran 1.600. 1.600-an ya mixing. Berarti teman-teman nanti bisa mixing sendiri kayak Bisa. gitu kurang lebih seperti ini. Nah, inilah Kalau hijauannya pakai rumput gajah pacong itu jauh lebih murah lagi. jauh lebih murah lagi. Nah, ini kalau untuk yang baru beranak, ini indukannya kita tambahi S22. Ditambah sedikit S22. Ya, pelet biar produksi susu induknya bisa lebih banyak lagi. Ini ini berdiri Ambingnya nih, ambingnya bisa lebih kelihatan. sedikit. Nah, ini keren ini. Ada tambahan S22 tapi sedikit Ya, sekali, Pak ya. Sedikit sekali. Berarti ini terlihat jelas ya, benar-benar terlihat jelas pakan yang berkualitas, benar-benar berkualitas itu Nah, bisa ini ambingnya. menghasilkan domba-domba yang super juga. Tetapi ngapunten Pak, teman-teman kan kadang melihatnya ada sebagian yang bilang, oh harganya kok mahal. Tetapi ketika di mixing benar-benar dipraktekkan kebutuhan yang dikonsumsi dombanya kan nggak sampai banyak itu ya. Nah, ini sengaja yang di sini agak di semi-semi lemprak gitu. Ini yang baru beranak. Oh, baru beranak. Nanti kalau anaknya sudah sehat agak besar, baru kita pindah ke atas. Oh, dipindahkan kadang menyusui. Nah, ini teman-teman di sini sebagian Ini juga yang masih ada. laksasi. Oh, ini laksasi saya segede ini Pak ya. Ya. Iya. Yuk, Ini yuk. full blood ini. Full blood ya, laktasi 3. Ambilnya Keren ya, gede ini ya. Kalau dari panjangnya kurang lebih hampir sama Pak sama yang Sultan tadi. karena ini satu F1 Pak ini. dua satu Ini F1 ini. Indukannya atau anaknya? indukannya Indukannya ini F1 ini. satu ini. Masya Allah kayak gini ya F1 ya. Ini anaknya dua ini. Ini anaknya berarti F2. Ya. Ini kalau orang nggak tahu ya kita nggak bilang F1 gitu melihatnya bukan F1 lagi ini Pak. Kalau ini full blood. Nah, ini bisa disaksikan dengan sama full blood laktasi ketiga nggih. Kalau F1-nya ini tadi laktasi pertama ini Pak nggih. Ini full blood laktasi dua ini. Ini full. Ini yang tadi F1 laktasi pertama. Nah, ini yang satu laktasi pertama. F1 laktasi pertama aja kayak gini. Ini full blood laktasi ke Ini laktasi dua ini. laktasi 2. Ini anaknya segini. Anaknya segini. Ini umur berapa hari atau Ini paling belum lama ini sekitar 2 mingguan. 2 mingguan Pak ya, ambingnya keren ya. Jadi gini Pak, ada juga sebagian teman-teman yang berpikir bahwasanya ketika domba-domba kita ini benar-benar digemukkan kayak gitu ya, itu nantinya terkhawatir majer atau mandul kayak gitu Pak. Yang penting kita jaga imbangan antara sumber serat sama konsentrat. Selama itu seimbang kita buat debit, insya Allah aman. Insya Allah aman tetap ya. Selama ini alhamdulillah kita aman, tidak ada kendala. Selama ini aman. Walaupun postur tubuhnya ini. Nggih, ini lagi. Ini F2 ini. Ini F2. Induknya satu. Induknya F1 kayak gini nih. Ya, ini Masya F1. Allah. Anaknya seperti ini. Ini sudah F2 ya teman-teman. Ini F2 ya. Ya, F2 ini anaknya. Ini indukannya berarti F1. Ambilnya keren-keren. Nah, punten Pak, ini untuk yang anakan-anakan seperti ini agak gede berarti ditambahi semacam ini crib feed kayak gini ya. khusus yang sudah umur 2 minggu ke atas biasanya kita tambahin S22. Jadi ditambah S22 ini berbentuk pelet gini. Kalah ya. Nah, ini tersedia juga di sini Pak Ge. Itu kalau yang S22-nya harganya berapa ya? 6.000. 6.000 ya. Tapi kan kebutuhannya nggak begitu banyak, nggak begitu besar ya. Kalau untuk jumlah nggak banyak. Paling pokoknya selama dia mau dikasih. Selama dia mau dikasih ya. Indukannya untuk anakannya betina. Untuk teman-teman nanti peternak yang lain barangkali ada kesempatan waktu dan kesempatan boleh Pak belajar-belajar atau sharing-sharing ke kandang jenengan ini. Kita sangat terbuka sekali ya. Nggih. Sangat terbuka.
kita juga bebas mau belajar mau silakan gitu. Oke. Dengan catatan meskipun nanti belinya nggak di tempat jenengan untuk konsentratnya. Nggak apa-apa. Oh, Kita alhamdulillah di sini ini kita juga kerjasama dengan banyak perguruan tinggi, PKL, semua kita bebaskan. Orang-orang umum dari badan usaha mau belajar, kita sangat terbuka. sangat terbuka sekali. Apalagi mungkin ke depan harapannya memang peternakan Indonesia itu semakin banyak dan mereka terasa ringan ya. Istilahnya belajar di sini untuk pengolahan pakannya seperti apa. Ngapunten, kecuali yang skala produksi loh ya. Yang saya katakan tadi belajar pakan untuk yang complete feed, mixingnya seperti apa kayak gitu, boleh Pak? Nggih? Boleh. Oh, nggih. Kalau memang yang diproduksi kan beda lagi Pak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini untuk pakannya konsumsinya banyak Pak untuk yang domba-domba gemuk kayak gini ini. Kalau complete fit itu kurang lebih 6% ya. 6% dari berat badannya ini nggih. Nggih. Jadi katakanlah beratnya 50 kilo nggih. Ya. Berarti 6% daripada 50 kilo. 5 kali 3 kilo. 3 kiloan kurang lebih. Ini nggih. yang Jantan berbak yang lain. koloni dengan indukan prospektor. Oh, ini kan indukan cross texel Pak ini Pak nggih. Ini yang kemarin Ya seperti ini ya. Semuanya di koloni. Jadi koloni. Oh, koloni-koloni kayak gini ya. Semuanya di koloni dan ada total ada 8 ekor pejantan gitu untuk bulatnya. Jadi tidak dikhawatirkan mereka akan inbreeding ya. Nah, ini teman-teman keren-keren nih dombanya. Wah. Sebagian di sini. Ini lagi nggih ada di sini juga. Kalau yang di sini Pak ini kelihatannya sudah surak-suraknya nih. Ini baru disape nih. Baru lepas sape. Berarti kalau yang lepas sape ini ketika mau diteruskan dipelihara oleh peternak lain itu juga boleh ya? Bisa. Ini nanti teman-teman bisa langsung berkunjung ke sini aja enaknya nih Pak. Enaknya dengan domba-domba super. Tapi ngapunten dengan catatan khusus untuk teman peternak ya yang di sini ya. Saya yang menggaris bawahi sendiri nggak apa-apa ya. Khusus untuk teman peternak ini. Teman-teman seperti ini. Oh, ini rata-rata campur Bang nggih. Tapi untuk pejantan F2-nya gitu juga bisa diteruskan peternak yang lain. Full blood-nya juga bisa Pak nggih. Anak full blood-nya bisa. Itu termasuk jantan betinanya atau khusus yang jantan dulu yang di Jantan betina. jantan betina boleh ya. Tapi dengan catatan diternakkan kembali sendiri. Seperti ini teman-teman ya, keren seperti ini. Tadi 6% daripada berat badan Pak ya, 3 kilogram kurang lebih 3% dari berat badan. per pakannya. Ya, per ekor per hari ya. Per hari 3% atau 6%? 6%. 6% berarti sekali pakan 3% ya. Ya, 3%. 3%-nya gitu. Dibagi 2 kali kita pemberian pakannya pagi sama siang. Sama sore. Nggih. Jadi kita katakanlah tadi sekitar kalau teman-teman beli sendiri konsentratnya terus nanti hijaunya, apalagi hijaunya tanam sendiri ketemunya lebih murah Pak ya. Nah, kalau itu jauh lebih murah. Jauh lebih murah, ketemunya tadi 1.600 per kilogram. Jadi Itu kalau kita hijauan sama konsentratnya beli loh. nggih, itu sudah termasuk beli Pak ya. Sudah. Berarti ketika semuanya beli, teman-teman beli kayak gitu, itu masih mendapatkan keuntungan insya Allah ya dengan harga yang sekian loh nggih. Sebetulnya kalau kita fokus terus kita tekun, insya Allah usaha ini sangat menjanjikan. Nggih. Cuma kita harus ingat usaha ternak ini tidak bisa instan. Ini usaha yang jangka panjang. Karena apa? Breeding itu perlu waktu kan. Nggih. Guntingnya 5 bulan, mungkin lepas sapi 3 bulan. Nggih. Jadi kita harus betul-betul menata niat kita lah, menata hati, Nggih. harus betul-betul siap lah. Seperti itu. Oke. Jadi intinya tidak terburu-buru dan tidak terbaru hawa nafsu untuk segera mengejar keuntungan gitu Pak Nggih. Potensinya besar, cuma ya itu kita harus sabar lah ibaratnya, karena prosesnya sangat panjang. Jadi kalau orang yang kadang cuma berpikir instan, wah jual full blood misalnya anakan harganya sekian, kemudian F1 laku sekian, tapi nggak memikirkan prosesnya, ya kadang-kadang banyak yang kecewa gitu. Banyak yang Biasanya kecewa. seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap insya Allah ketika ditekuni, ditelateni dan
disayangi, insya Allah masih tetap menguntungkan Pak ya. Yang penting kita harus telaten, sabar itu, terus niatnya kudu betul. Niatnya harus juga betul pula. Niatnya Ah, ya namanya orang ikhtiar aja lah, usaha, masalah hasil nanti Allah yang menentukan. Yang penting tekun, kita telaten. nggih, nggih. Oh, siap, siap, seperti itu teman-teman. Jadi segala sesuatunya bisa. Berarti intinya kalau untuk produksi pakan ini tadi yang 50 kilogram yang kita hitung Pak ya. Iya. Kalau yang di bawah itu otomatis kan bisa lebih murah lagi. Iya, lebih kecil lagi. Sehari 3.800 sudah dapat satu ekor yang berat 50-an kilo. Kita biasanya ngitungnya itu biar mudah ya. Nggih, Jadi kalau kita mau breeding itu ngitungnya per satu siklus Mas. nggih, Satu siklus itu kita hitung 2 tahun. nggih, Jadi 2 tahun itu rata-rata normalnya beranak 3 kali. nggih. Jadi kita harus menyiapkan betul mental kita, modal kita, harus menyiapkan dana untuk biaya pakan minimal 2 tahun lah. Minimal 2 tahun bakar duit cara ngomong lah. Amannya gitu. Nggih, nggih. Nanti setelah 2 tahun baru dia menghasilkan anak, baru Hmm. ada penghasilan dari penjualan anak-anak. Jadi prosesnya memang sangat panjang. Memang sangat panjang ya. Nggak bisa seindah yang kita bayangkan. Nggih, kalau ini Hasilnya memang bagus, cuma Nggih. kita harus sabar lah proses begitu panjang. Jadi kalau kita nggak siap, kadang-kadang kita akan kecewa di tengah jalan. Ngomongnya Pak Kai, ngomongnya penak, hasilnya api, ternyata nggak sesuai yang diharapkan. Nggih. Tapi kalau kita siapkan minimal lah, kita harus menyiapkan anggarannya selama 2 tahun untuk biaya pakannya kita siapkan. Insya Allah nanti kita di tengah perjalanan ini akan melalui proses dengan baik gitu. Nggak gampang kecewa gitu lah. Nggih, nggih. Dan juga untuk pakan-pakan jangan khawatir sudah disediakan ini khusus Ya. untuk pakannya yang konsentrat Pak nggih. Ya. Nanti kirim-kirim bisa kemana saja? Kita alhamdulillah hampir seluruh Indonesia ya. Hampir Kita seluruh ada Indonesia, ha. distributor, ada agen. Kalau di tempat kita juga ada customer service. Iya. Kalau ada permintaan itu bisa langsung lewat kantor, juga bisa lewat distributor atau agen-agen. Nggih, produksinya tidak main-main ya, ini perharinya sudah sekian lah ya Pak. Alhamdulillah. Kita sama dengan banyak perusahaan Nggih. khusus seperti Nestle Hmm. dan lain-lain. Karena kita sudah banyak saya. Nggih. Kalau Kita pakainya nggak rumit-rumit, Nggih. nggak macam-macam lah. Cukup 2 itu aja ya, sumber hijauan sama konsentrat. tambah konsentrat. Dengan perbandingan kalau breeding 80-20. Nggih. Kalau untuk fattening atau pentermukan itu 70 hijauan, 30 30 untuk konsentratnya. cukup itu aja. Nggih, tentang kualitas jangan ditanya lagi ya. Nanti kalau kualitas bisa dicoba. Bisa dicoba dulu dan untuk contohnya memang seperti ini dan mungkin di peternakan-peternakan lain yang sudah memakai S18 ataupun S20, teman-teman jenengan semuanya bisa komen di bawah ya, dan juga nanti bisa melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Nah itu Intinya kalau pemberian kita sebetulnya ad libitum ya. nggih, Maksudnya ad libitum itu tak terbatas. tak terbatas. Nah, Cuma karena ternak itu punya kemampuan, ketika dia sudah kenyang dia akan berhenti. Baru di situ kita hitung, oh ternyata kurang lebih 6% dari 6% dari berat badan itu termasuk pakan komplit tadi ya, sudah meliputi serat kasarnya berupa 80% dan juga 20% daripada konsentratnya Pak ya. Atau teman-teman nanti kalau pengen lebih jelasnya, nanti insya Allah kita suatu saat ketika ke Blitar lagi mampir-mampir pengen disepilkan pabrik pakannya gitu Pak ya, atau nanti kita slide-kan di sini juga boleh nggih. Oke, siap. Kalian aja nanti habis ini kalau mau lihat tempat produksi kita juga bisa. Nggih, siap. Nggih. Bagaimana proses konsentrat 18-20 biar teman-teman juga paham itu, oh ternyata produksinya seperti itu. Yeah. Seperti itu ya. Jadi serta merta bukan hanya untuk uji coba percobaan ya Pak, ini ternak dombanya. Sekalian juga untuk apa itu namanya nguri-uri Ya. apa kayak sebagian juga sunnah Rasul gitu nggih. Jadi ibaratnya kita ini suka sama seseorang ya, Nggih. pasti apa yang disukai sama orang itu kita belajar suka kan. Nah, Iya. kalau kita orang Muslim, Rasulullah itu kan dulu juga pengembala lah. Mungkin sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah,
apa yang pernah dikerjakan Rasulullah juga mau kita belajar usahakan. Yaitu Rasulullah pernah peternak domba, ya sekarang kita belajar. Jadi ada ya selain utamanya yaitu nguri-nguri usahanya Rasulullah. Setelah itu baru kita berpikir bisnis gitu. Oke, siap. Jadi biar kita nggak kecewa. Namanya usaha itu pasti ada naik turun. Oke. Kalau ada untung pasti ada rugi juga kan. Oke. Nah, tapi kalau niat kita betul, insya Allah kita nggak akan kecewa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Pak. Ini mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk Pak Imron dan khususnya produksi pakannya dan untuk domba-dombanya juga. Memang untuk domba-dombanya nggak di sementara ini belum dipublik ke umum untuk penjualannya, Pak ya. Sementara untuk teman peternak dulu kita sharing-sharing, belajar-belajar sambil belajar bersama. Mudah-mudahan dapat menginspirasi banyak peternak di seluruh Indonesia ini nantinya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Kita tutup dulu perjumpaan kita di sini dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dombamu makin lemu-lemu, peternakanmu makin maju dan kebahagiaan serta keberkahan meliputi hari-harimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.